Shalom saudaraku, kita akan mulai ibadah kita di pagi hari yang indah ini. Kita siapkan hati, jiwa, pikiran kita memberikan yang terbaik, bahwa Allah kita berkuasa dan berdaulat penuh atas hidup kita. Mari kita bersama-sama menyembah Dia. Ku sembah
menerangi kegelapan dunia. Di sini kami menyembah-Mu, bermazmur di dalam roh. Di sini kami menikmati jamaah kuasa Roh Kudus. Betapa hebat kuasa-Nya, betapa ajaib dahsyat perbuatan tangan kasih-Nya bagi jemaat GBI. Terang kemuliaan-Nya, sungguh ajaib dahsyat kuasa-Nya. Terang kemuliaan telah datang, oh yes Lord, menyinari tempat ini. Terang kemuliaan terbit atas-Mu, menerangi kegelapan dunia. Di sini kami menyembah-Mu, bermazmur di dalam roh. Di sini kami menikmati jamaah kuasa Roh Kudus. Betapa hebat kuasa-Nya, betapa ajaib dahsyat perbuatan tangan kasih-Nya bagi jemaat GBI. Terang kemuliaan-Nya, sungguh ajaib dahsyat kuasa-Nya. Betapa hebat kuasa-Nya, betapa ajaib dahsyat perbuatan tangan kasih-Nya bagi jemaat GBI. Terang kemuliaan-Nya, sungguh ajaib dahsyat kuasa-Nya. Sungguh ajaib dahsyat kuasa-Nya, sungguh ajaib dahsyat kuasa-Nya. Ujian datang dalam bentuk apa saja. Ketika kita sedang terlena, ketika kesombongan tak terkalahkan, bencana datang menyapa dengan rasa. Kesombongan kita seakan tak berdaya. Bukanlah derayan air mata tak
seakan tak berdaya. Bungkam seribu kata, derayan air mata tahan dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, jeritan tangis di mana-mana. Tuhan, kami tak berdaya. Tuhan, kami tak mampu berkata. Tuhan, kami kehabisan cara, kami kehabisan air mata. Tuhan, kami telah bersalah. Ampunilah kami, ya Tuhan, mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan tentang respon yang benar. Respon adalah cara kita membalas perkataan atau tindakan orang lain terhadap kita. Respon kita bisa memilih yang positif atau yang negatif. Firman Tuhan menegaskan kita harus memilih respon yang benar atau respon positif yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan agar terhindar dari berbagai macam masalah. Tetapi mendatangkan sukacita, damai sejahtera. Itulah respon yang harus kita pilih. Bagaimana respon yang sesuai dengan firman Tuhan? Kita lihat kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ini respon yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Pakailah perkataan yang membangun, bukan yang meruntuhkan. Yang membangun itu respon positif, respon yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya ada masalah dalam keluarga atau di tengah-tengah keluarga kita ada masalah. Ketika terjadi masalah, ya kita harus tenang dulu, kemudian kita memilih respon yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau saya biasanya namanya masalah itu kan datang dengan tiba-tiba tanpa kita undang. Kalau daging saya udah mau muncul, saya tenangin diri. Kalau perlu elus dada, supaya jangan sampai kita merespon dengan hal-hal yang negatif.
perkataan atau tindakan kita jangan sampai negatif. Tapi kita harus memilih respon yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Ketika ada masalah yang terjadi, kita harus ingat, perkataan kita harus dijaga, jangan sampai negatif. Dan tindakan kita harus dijaga, jangan sampai negatif. Jangan sampai uring-uringan. Tapi bersyukur, terima kasih Tuhan izinkan. Saya percaya kalau Tuhan izinkan masalah ini terjadi, Tuhan memberikan kekuatan dan kemenangan. Lalu terhadap pasangan atau terhadap anak, ya responnya kata-katanya membangun, bukan meruntuhkan. Meskipun kita gak enak, gak suka, tapi belajar menyangkal diri. Pikul salib, Tuhan Yesus sendiri sudah kasih contoh. Dalam segala macam masalah yang dia hadapi selama dia di dunia ini, dia memberi contoh respon positif, respon yang benar terhadap ahli-ahli Taurat, terhadap perwira-perwira yang mencambuk dia, yang menyalibkan dia. Responnya selalu positif. Dia tunjukkan hal-hal tertentu dia gak suka, tapi responnya tetap respon sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Waktu dia dicaci, dimaki, diperlakukan tidak adil, responnya tetap positif. Jadi kalau kita ingin menang dalam menghadapi masalah, supaya kita ambil dan melakukan respon yang positif, perkataan yang membangun, kata-kata kita benar. Sebelum keluar, kita harus tahu dari mulut kita keluar perkataan yang membangun. Kalau tiba-tiba ada perkataan yang muncul negatif, kita harus minta rem dari Roh Kudus, jangan diteruskan. Jangan diomongin. Saya gitu. Kalau tiba-tiba muncul pengennya marah, tapi saya langsung minta, Tuhan atau Roh Kudus, berjaga-jagalah dalam pintu mulut bibir hamba ini, seperti Daud, supaya hamba tidak meresponi dengan kata-kata yang negatif, kata-kata yang meruntuhkan, tapi kata-kata perkataan yang membangun, yang sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya anak salah, kita nggak setuju dengan kesalahannya, atau pasangan kita yang salah, kita nggak setuju dengan kesalahannya, tapi kita responnya begini, seharusnya bla bla bla, jangan memang kamu begitu. Nah, itu respon negatif, perkataan yang meruntuhkan, itu contoh. Tapi kalau yang membangun, saya sih usul seharusnya bla bla bla. Nah, itu bikin adem ayem. Walaupun situasi gak enak, seperti hawanya panas di rumah, tapi kalau kita perkataan yang membangun, itu beda. Seperti ada angin sepoi-sepoi yang meredahkan amarah, emosi, atmosfer yang panas di rumah. Mari kita ciptakan atmosfer surgawi di rumah kalau ada masalah. Jadi bukan atmosfer yang gak enak, seperti neraka di rumah. Hawanya panas, nah itu siapapun gak betah di rumah. Tapi kalau respon, perkataan yang membangun, kita pasti betah di rumah. Dan suasana yang tadinya panas langsung mereda. Inilah salah satu respon, perkataan yang benar, perkataan yang membangun, yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang berikut, yang kedua, bagaimana respon yang sesuai dengan firman Tuhan? Yang kedua, dalam Amsal 12 ayat 18b. Tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Pakailah perkataan positif yang mendatangkan kesembuhan.
Tadi membangun, perkataannya membangun, bukan meruntuhkan. Sekarang perkataan positif yang benar-benar mendatangkan kesembuhan. Yang tadinya udah sakit hati, kecewa, kesal, jengkel, tetapi karena kita mendengar perkataan yang membangun, respon perkataan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, langsung adem ayem. Jadi sakit hatinya disembuhkan, keselnya nggak jadi, kesinggungnya nggak jadi, langsung sembuh. Ini yang harus kita lakukan. Belajar berkata-kata. Itu masalah kesembuhan batin. Gimana kalau lagi sakit tubuh? Ya kalau dengar perkataan firman Tuhan, perkataan positif, emang itu pasti sembuh. Misalnya ada aja keluhan dalam tubuh ini, jangan kita aduh sakit ini sakit itu, tapi belajar. Oleh bilur-bilur Yesus saya pasti sembuh. Itu perkataan yang mendatangkan kesembuhan. Kalau ada kesalahan, jangan bilang dasar memang kamu keturunan bla bla bla. Nah, itu meruntuhkan. Seharusnya bagaimana? Mama percaya kamu pasti bisa. Udah, ini salah. Tegas salah. Jangan lakukan hal yang ini. Tapi kamu harus begini supaya terhindar dari kesalahan. Jadi yang sudah-sudah, yang penting ke depan kamu perbaiki. Nah, itu perkataan yang menyembuhkan, yang membangun. Yang ketiga, bagaimana respon yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, Amsal 12 ayat 18a. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Dikatakan hindari perkataan negatif, bisa menikam hati orang. Orang yang lain yang mendengarkannya, kalau sudah menikam ya melukai hati, melukai perasaan. Hindari perkataan demikian yang negatif. Seperti dalam Amsal 12 ayat 18 ini. Kita harus hindari supaya orang yang mendengarkannya hatinya tidak terluka. Firman Tuhan bilang kan seperti tikaman pedang, pasti terlukalah. Jadi kita harus hindari benar-benar perkataan yang negatif. Ataupun saudara gak berkata-kata, tapi tindakan saudara negatif, langsung cebentut, langsung uring-uringan, diajak ngomong, kadang dijawab, kadang enggak, jawabnya bete-bete. Nah, itu namanya butuh tati tayang. Ya, hindari semuanya itu supaya kita terhindar dari kesalahan-kesalahan. Dan di dalam rumah tangga kita ciptakan keluarga yang harmonis. Atmosfer surgawi turun atas setiap rumah tangga kita. Saya berdoa supaya ketika kita mendengarkan kebenaran firman ini, kita langsung meresponi hal yang positif, baik perkataan maupun tindakan, supaya sukacita, damai sejahtera, atmosfer surgawi turun atas rumah tangga kita, turun atas hidup kita, sehingga yang tadinya gak enak jadi enak, yang tadinya mau marah bisa tertawa. Nah, kalau marah-marah kan turun imun tubuh kita. Nah, kalau turun keluar gampang kena corona. Bukannya saya takut-takutin. Ini pandemi masih berjalan. Di pihak Tuhan sudah menjawab kita supaya corona pergi dari bangsa kita, dari lingkungan kita, dari rumah kita. Pertanyaannya, udah pergi belum? Belum. Kenapa?
Anda sendiri tidak meresponi yang benar, nggak nurut sama peraturan pemerintah. Dibilang jauhi kerumunan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Anda masih nyerempet-nyerempet, bahaya. Lalu bilang Tuhan nggak jawab doanya. Tuhan sudah jawab. Kenapa belum terhindar? Kenapa masih ada? Belum putus rantai pandemi. Itu bagian manusia yang perlu bertobat dan harus disiplin melakukan protokol kesehatan. Yang keempat, dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yang keempat, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Filipi 4 ayat 8 ini, berpikir positif. Berpikir sesuai dengan firman Tuhan. Saya punya tip bagi Bapak Ibu Saudara. Gimana caranya supaya kita berpikir sesuai firman Tuhan? Bagaimana supaya kita berpikir sesuai dengan pikiran-pikiran positif yang Tuhan mau? Kalau saya sendiri cuma sederhana sekali. Cuma Tuhan, ini saya mau cabut semua pikiran negatif yang ada di pikiran saya. Cabut semua hal-hal yang negatif yang ada di hati saya. Ganti dengan hal-hal yang positif. Ganti dengan firman Tuhan. Jadi kalau kita buka medsos, kemudian ada hal-hal yang positif yang menakutkan, hindari itu, tolak dalam nama Yesus. Bahkan jadi pokok doa, bukan itu yang menghantui dan membuat kita takut. Saya pernah ngalami itu, tapi saya numpang lewat. Saya langsung doa peperangan, saya datang, Tuhan, ini saya. Saya dengar berita seperti ini, yang membuat saya takut, yang membuat saya khawatir. Saya minta dalam nama Yesus, semua pikiran negatif yang sudah iblis taruh di pikiran saya, di hati saya usir dalam nama Yesus. Ganti semua dengan firman Tuhan. Akhirnya saya diingatkan oleh firman Tuhan, jangan takut. Aku menyertaimu sampai akhir zaman. Oh iya Tuhan, terima kasih, saya gak takut lagi. Kenapa? Karena Tuhan menyertai saya. Dimanapun saya berada, Tuhan menyertai. Yang penting bagian saya sebagai manusia saya lakukan, bagian Tuhan melindungi roh, jiwa, tubuh saya. Jadi saya gak perlu takut. Tapi kalau bagian saya sebagai manusia saya gak lakukan, ya takutlah. Pasti kena virus lah, ketembak iblis, macam-macam. Kalau kita pikirannya, mindsetnya nggak dirubah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Penuhi pikiran saya dengan kebenaran firman Tuhan. Caranya gimana? Ya baca firman Tuhan. Jangan kita berdoa penuhi pikiran saya dengan firman Tuhan, tapi saudara nggak pernah baca firman. Apanya yang mau dipenuhi? Memorinya kosong. Kalaupun ada isi hal-hal yang negatif, itu yang menghantui, itu yang bikin kita uring-uringan. Coba sekarang mulai komitmen. Seperti Filipi 4 ayat 8. Pikirkanlah semua yang baik, yang sedap didengar, yang patut dipuji, yang suci, yang mulia. Pikirkanlah semuanya itu. Amin. Ketika kita memikirkan semuanya itu, Tuhan sanggupi kita. Pikiran negatif dirubah jadi pikiran positif. Kenapa? Karena kebenaran dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan itu kita membuka hati, membuka pikiran kita. Kalau kita menutup, menolak, gak bisa Tuhan lakukan itu. Karena Tuhan ciptakan kita bukan seperti robot. Tapi Tuhan
ciptakan kita untuk memilih kehendak. Mau yang negatif atau yang positif. Orang bilang, Bu, kan Tuhan yang ciptakan, katanya Tuhan sayang, kenapa dia nggak bikin kita jangan senang sama dosa aja, supaya kita tetap berkenan di hatinya. Ya nggak bisa, manusia Tuhan itu tidak diktator seperti manusia. Dia Allah, bukan manusia. Jadi kita diberikan kehendak, kebebasan untuk memilih. Ya pilihlah yang sesuai firman Tuhan. Kalau ada kutuk berkat seperti firman Tuhan yang ada dalam Ulangan, pilihlah. Hari ini aku perhadapkan kepadamu, mau pilih kutuk atau berkat. Nah, Tuhan lanjutkan dengan firman-Nya, pilihlah berkat. Kita dihimbau, bukan dipaksa, bukan diatur kayak robot, bukan dihimbau. Terus Yosua juga katakan, aku dan keluargaku memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi kita selalu diperhadapkan yang negatif dan positif. Pilihlah positif, berkomitmen untuk memilih yang positif, berpikiran positif. Yang berikut, yang kelima tadi, keempat berpikir positif. Yang kelima, dalam Amsal 4 ayat 23a, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Yang kelima dikatakan menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, supaya kita terhindar dari kesalahan. Jadi segala masalah, persoalan yang terjadi, mau yang enak atau enggak, namanya kehidupan, enggak selamanya mulus. Ada kalanya enak, ada kalanya enggak. Segala dikasih tahu, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Ya kalau senang mah pasti kita ikut happy-happy. Bagaimana kalau negatif, yang membuat kita tertekan, yang membuat kita nggak enak, kesel, jengkel? Ya kita menjaga hati. Tuhan bilang jagalah hati, bukan kita berdoa Tuhan jaga hati saya. Tuhan suruh kita jaga hati, bukan kita balikin lagi ke Tuhan, Tuhan jaga hati saya, bukan. Jangan dibalik firman Tuhan. Bagian kita menjaga hati, bagian Tuhan memampukan kita untuk menjaga hati kita. Itu yang harus kita lakukan. Jaga hati kita untuk tidak meresponi hal-hal yang negatif. Kita menjaga hati kita untuk meresponi semua hal yang terjadi dalam hidup kita dengan hal-hal yang positif, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang Tuhan inginkan, respon positif yang harus kita pilih dan yang kita harus lakukan. Kenapa? Respon positif hanya bisa datang dari hati yang bersih, hati yang sudah dipulihkan. Karena hati kita ini tempat berdiamnya Roh Kudus. Kalau ada masalah yang terjadi dalam hidup kita, dalam keluarga, kita masih meresponi hal-hal yang negatif, berarti hati kita masih penuh dengan sampah. Sampahnya apa, Bu? Kesel, jengkel, sakit hati, tersinggung, egois, itu semua sampah. Kita harus buang. Bisa nggak? Bisa kalau kita pilih. Kenapa? Tuhan nggak tanya kita bisa atau tidak. Tuhan cuma tanya mau atau enggak. Ketika kita bilang mau, Tuhan yang mampukan kita dengan kuasanya. Tapi ketika kita bilang nggak mau, itu jadi makanan empuk iblis. Lihat aja, terus aja negatif yang kita lakukan, baik itu perkataan maupun tindakan. Karena kita memilih tidak mau.
Kita lebih memilih ikutin egonya kita. Mau marah-marah we. Sedangkan Tuhan bilang, jangan simpan amarahmu sampai matahari terbenam. Dalam Efesus 4 ayat 27. Ini udah terbenam berapa kali terus masih simpan-simpan. Jadi mari kita belajar untuk menjaga hati kita dan kita memilih respon positif. Karena kita tahu ketika hati kita dipulihkan, kita mampu meresponi segala macam hal dengan hal-hal yang positif. Karena hati ini tempat berdiamnya Roh Kudus. Roh Kudus yang mampukan kita ketika kita mau, ketika kita memilih hal yang positif. Dalam Amsal 4 ayat 23b, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari mana? Dari hati yang sudah dipulihkan. Dalam Yohanes 7 juga ayat 37 sampai 39. Dari dalam hati mengalir aliran air hidup yang mendatangkan sukacita, membawa damai sejahtera. Kalau kita ketemu saudara yang pasea, kita pembawa damai, bukan kita pemicunya, tapi pembawa damai. Lewat kehadiran kita, orang bisa merasakan kasih Yesus. Itu hati yang sudah dipulihkan. Selalu mengalir aliran kehidupan seperti sungai yang mengalir. Terus air mengalir, air bersih. Kenapa? Karena hati sudah dipulihkan. Yang keenam, 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12 ini, poin 6, menjaga tingkah laku kita dengan menjadi teladan. Dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam tindakan, dalam kasih, dan dalam kesucian. Waduh Bu, susah banget nih, teorinya gampang, tapi kalau kasih aduh, rasanya gimana kita mengasihi orang yang pika sebelen. Gimana kita mengasihi orang yang terus bikin masalah. Bisa gak? Bisa, kata saya dan kata firman Tuhan. Kenapa bisa? Secara manusia gak bisa. Tapi ketika kita mau meresponi dengan baik, Tuhan mampukan kita dengan kuasanya. Sehingga tadinya gak bisa jadi bisa. Dalam kasih tinggal kita berdoa, Tuhan penuhi saya dengan kasih-Mu. Untuk hidup suci, hidup kudus bisa? Bisa 24 jam. Bisa kalau kita mau. Gimana caranya? Minta Roh Kudus ingatkan kalau saya bersalah, cepat saya sadar dan bertobat. Jadi yang tadinya udah mau buat dosa, ketika kita bertobat, kudus. Darah Yesus sucikan, kuduskan. Saya tadinya kesel, jengkel, tersinggung, sakit hati, marah. Kuduskan saya dengan darah-Mu. Kudus gak? Kudus kalau kita minta sungguh-sungguh. Darah Yesus menyucikan, menguduskan. Jadi kita harus jadi teladan dalam segala hal. Jangan sampai anak-anak muda, orang tuanya salah, terus kita sungkan untuk memberitahukannya. Nah jadi orang tua juga, jadilah teladan. Jangan cuma anak muda yang jadi teladan, tapi orang tua juga. Tapi dengan syarat jangan sampai kita ketembak. Kalau sudah ketembak, Tuhan ampuni tadi. Saya kesel, jengkel, saya marah, ampuni saya. Kudus. Kenapa? Dikuduskan oleh darah Yesus.
Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk semua dosa kita. Tinggal kita mengaku dengan sungguh-sungguh. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah Yesus Kristus setia dan adil. Dia akan menyucikan kita dari segala dosa kita. Maka kita bisa jadi teladan. Dalam apa? Dalam kesucian, karena dikuduskan oleh darah Yesus. Dalam kasih Yesus memenuhi hidup kita. Sehingga yang keluar, kasih memberi bukan kasih menuntut. Kasih manusia terbatas, kasih Allah tidak terbatas. Kasih manusia menuntut, kasih Yesus memberi. Yang berikut, terakhir ya. Dalam Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Tong gede ambek. Poin 7 ini, orang yang dapat meresponi dengan benar adalah orang yang dapat menguasai dirinya dalam perkataan dan tindakan. Itu maksudnya Yakobus 1 ayat 9. Dan apa yang kita sudah dengar dari poin 1 sampai poin 7 ini, biarlah kita memiliki hati dan pikiran dan tindakan untuk meresponi dengan hal-hal yang positif, sehingga sukacita damai sejahtera memenuhi hati dan pikiran kita, dan atmosfer surgawi turun atas rumah tangga kita, sehingga semua kita, keluarga demi keluarga, hubungan orang tua dan anak, suami istri, saudara bersaudara, bisa menjadi hubungan yang harmonis. Karena apa? Karena ada kasih Yesus yang ada dalam hidup kita. Karena respon kita terhadap masalah, respon hati, pikiran, dan tindakan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu tentang respon yang benar, yaitu respon kami terhadap masalah dan persoalan yang Kau izinkan kami alami. Biarlah kami memilih respon, perkataan dan tindakan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Ampuni Tuhan kalau waktu-waktu yang lalu kami melakukan dan kami meresponi hal-hal yang Kau izinkan kami alami, meresponi dengan hal-hal yang negatif. Baik hati kami, perkataan kami, pikiran kami maupun tindakan kami meresponi dengan negatif, sehingga yang kami alami semua hal-hal yang tidak baik. Ampuni kami, sucikan, kuduskan kami dengan darah-Mu. Mulai hari ini ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami minta Roh Kudus mampukan kami Tuhan untuk meresponi setiap masalah yang Kau izinkan kami alami dengan respon yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Baik perkataan kami, baik pikiran kami, baik tindakan kami, hati kami, semua dipenuhi oleh kuasa firman-Mu, oleh kebenaran firman-Mu, sehingga respon positif itu yang kami pilih. Meteraikan kebenaran firman Tuhan, mampukan kami untuk kami lakukan dalam nama Yesus. Hamba mau berdoa untuk setiap umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah Engkau sendiri yang tolong, Engkau yang mampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Keluarga demi keluarga Tuhan,
Engkau hadir Tuhan, atmosfer surgawi turun atas setiap keluarga dan setiap pribadi yang mendengarkan. Tuhan, biarlah pemulihan terjadi Tuhan. Hati dan pikiran yang dipenuhi oleh sampah-sampah dari si jahat, aku cabut dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap hati diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Semua hal-hal yang positif Tuhan Engkau curahkan di hati kami masing-masing. Mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh komitmen Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga pikiran dan hati kami terisi dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika hati dan pikiran kami terisi dengan kebenaran firman Tuhan, kami dimampukan untuk meresponi setiap masalah dengan kebenaran firman Tuhan, dengan hal-hal yang positif yang benar di matamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan, memberkati kita semua. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, setelah kita mengikuti ibadah dari awal sampai dengan akhirnya, tibalah saatnya kita mengakhiri ibadah kita, dan siapkan hati dan pikiranmu untuk menerima berkat Tuhan. Angkatlah kedua belah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha pekerjaanmu, Tuhan memberkati studimu. Bahkan Tuhan memberkati pelayananmu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Apapun yang engkau perbuat, Tuhan berkati dan buat engkau berhasil. Biarlah sukacita, damai sejahtera yang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuannya dengan Roh Kudus menghibur, menguatkan, bahkan menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus menjemput kita kali yang kedua. Semua orang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.